karena hukumnya adalah bahan tuntunan dan perintah Allah dan Rasulnya, sehingga dalam menjalani ibadah sehari-hari seorang muslim memiliki kejelasan orientasi mengapa dan untuk siapa saya beribadah. Sedangkan ikhlas alat ukurnya adalah memastikan bahwa ibadah yang kita lakukan sehari-hari terus dilakukan dengan sepenuh hati dan fokus dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tindakan ibadah yang kita lakukan berdasarkan tuntunan tersebut pada dasarnya memiliki nilai-nilai luhur yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan bersosial, berbudaya, dan bermasyarakat. Karena pada dasarnya kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula sebaliknya. Hal tersebut termaktub dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ramadan mengajarkan umat manusia, khususnya orang yang ingin beriman, tentang pentingnya sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Terminologi jujur menjadi kata kunci dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian ada satu kisah menarik mengenai seseorang yang ingin memeluk agama Islam. Orang tersebut memiliki kebiasaan yang sulit ditinggalkannya, yaitu mencuri. Orang tersebut menyatakan kepada Rasul bahwa di samping keinginannya yang begitu kuat untuk memeluk agama Islam, kebiasaan mencuri tersebut masih sulit untuk ditinggalkannya. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Rasulullah SAW meminta orang tersebut untuk berjanji supaya tidak berbohong. Janji tersebut tampaknya sangat merasuk ke hati orang tersebut sehingga sangat berpengaruh dalam kehidupan orang itu. Ketika hendak mencuri, dia senantiasa teringat dengan janji yang dibuatnya dengan Rasul. Apabila dia masih mencuri, kemudian Rasul menanyakan tentang hal tersebut, apa yang harus dijawabnya? Jika dia menjawab tidak, berarti dia telah berbohong. Akhirnya kontak sosial atau yang disebut adalah takdir menjadi dasar moral bagi orang tersebut untuk melakukan hal yang baik, sehingga memudahkannya dalam memeluk agama Islam. Kata kunci tidak berbohong dari judul di atas pada hakikatnya berimplikasi ke berbagai sektor kehidupan kita. Mengapa dikatakan demikian? Karena sikap tersebut merupakan bentuk pengejawaban dalam diri kita yang bertakwa. Seseorang yang mampu menahan diri untuk tidak berbohong, berarti dia telah mampu mengendalikan diri untuk tidak mengambil keputusan atau tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain. Oleh karena itu, ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan agar di bulan Ramadan kita mendapatkan keberkahan dari kebaikan yang kita lakukan. Yang pertama, mulai dari diri sendiri, yaitu memastikan bahwa kebaikan yang telah terencana dan segera direalisasikan. Sebab ditundanya niat baik biasanya akan cenderung membuat kebaikan gagal direalisasi. Yang kedua, mulai dari hal kecil dan sederhana. Maksudnya, tindakan-tindakan seperti memikirkan beri di jalan, membuang sampah pada tempatnya, memberikan salam dan sapa dapat dilakukan. Yang ketiga, mulai dari sekarang, yakni menyegerakan diri ikut serta mengambil bagian menjadi orang pertama yang melakukan kebaikan. Inilah yang disebut tidak dinafsukan, mulailah dari diri sendiri. Semoga di Ramadan tahun ini kita dapat melakukan hal-hal baik, mulai dari diri sendiri, dari hal kecil dan sederhana, dan dari sekarang. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.